teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai apa saja sih permasalahan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional di sekolah dasar. Bersama saya, Vira Safitri. Nah, permasalahan fisik yang pertama yang kita temui yaitu pada laman berita Detik News hari Jumat 22 April 2022 dengan timeline judul Viral Bocah SD di Depok dibully jadi kuda-kudaan, Kepsek buka suara, memberitakan bahwa video tersebar memperlihatkan aksi bullying bocah laki-laki oleh sesama teman SD di Depok. Kejadian tersebut melibatkan 3 murid anak ABK. Video tersebut memperlihatkan 2 anak yang saling memukul dan satu temannya yang lain memvideokan hal tersebut. Hal ini terjadi saat anak-anak tersebut selesai mengerjakan tugas mewarnai dan menggambar. Hal ini juga tidak diketahui oleh guru. Nah, berikut teman-teman bisa lihat ya di detiknews.com sesuai dengan timeline yang saya tampilkan tadi. Nah, permasalahan berikutnya yaitu permasalahan kognitif. Pada laman berita Institut Teknologi Bandung pada hari Selasa 21 Februari 2023 dengan timeline judul Bahaya Stunting Terhadap Kemampuan Kognitif Anak di Kupang memberitakan bahwa tingkat stunting di Indonesia mencapai 24,4% PDA 2021 loh. Nah, stunting adalah gangguan pertumbuhan tubuh yang terhambat akibat kekurangan gizi kronis, baik sebelum maupun setelah bayi lahir dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya, tubuh anak akan lebih pendek dibandingkan standar usianya. Selain dampak fisik, stunting juga mempengaruhi perkembangan kognitif yang kurang optimal, sehingga kemampuan pemahaman lebih lambat daripada anak seusianya. Uji kemampuan kognitif pada anak meliputi kemampuan berpikir dan mengolah informasi yang diperoleh untuk memberikan respon terhadap stimulus. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa rata-rata kemampuan kognitif siswa yang mengalami stunting di Kecamatan Takari lebih rendah dibandingkan siswa normal. Begitu pula di Kota Kupang. Pemenuhan gizi yang kurang baik dapat memperlambat malnutrisi saraf, terutama yang berada pada sistem saraf pusat. Rendahnya kemampuan kognitif menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam mengingat, memahami, dan memutuskan suatu pilihan. Nah, berikut teman-teman bisa lihat ya Institut Teknologi Bandung dengan timeline yang saya sebutkan tadi. Nah, permasalahan berikutnya yaitu permasalahan sosial. Pada laman berita pojokjabar.com hari Selasa 9 Agustus 2022 dengan timeline judul Kaulinan Barudak Sunda menjadi solusi dalam mengatasi masalah sosial anak-anak di Desa TKP oleh mahasiswa UPI Kampus Purwakarta memberitakan bahwa kemajuan dari perkembangan penggunaan teknologi dalam kehidupan saat ini begitu pesat. Penyebab salah satunya yaitu gawai yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan. Gawai yang sangat lekat dengan kehidupan sehari-hari banyak memiliki dampak yang baik, namun juga dampak yang buruk, di antaranya bagi perkembangan sosial serta emosional anak. Selain itu, anak menjadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, pudarnya kreativitas, perilaku kekerasan, dan lain-lain. Salah satu dampak yang paling umum dari penggunaan gawai pada anak-anak yaitu interaksi sosial yang mengalami gangguan. Berdasarkan masalah tersebut, mahasiswa KKN di Desa Cikarang Barat melakukan kaulinan diantaranya melalui permainan congklak, bekel, dan handphone. Nah, teman-teman bisa lihat nih di pojokjabar.com di Karawang sesuai dengan timeline yang saya bacakan. Nah, permasalahan yang terakhir yaitu permasalahan emosional. Pada laman berita kumparan.com hari Kamis 25 April 2019 dengan timeline judul 5 fakta murid SD di Surabaya yang menendang guru hingga patah tulang memberitakan bahwa seorang murid yang ditegur guru karena ketahuan membawa rokok ke sekolah. Selain itu, murid tersebut juga berpenampilan seperti anak pang yang mengenakan celana sobek-sobek dan rantai di celananya.
Guru pun mengamankan aksesoris milik Y selaku adik kelas P, tetapi Y tidak terima dan terjadilah insiden akhirnya menendang salah satu guru sekaligus kepala sekolah berinisial GS. Kepala sekolah pun terjatuh dan bertumpu dengan satu tangga, hingga akhirnya kepala sekolah tersebut mengalami patah tulang. Kasus penendangan murid terhadap guru itu berujung damai. Pihak keluarga sudah meminta maaf dan guru juga sudah memaafkan. Sesuai menendang kepala sekolah ternyata memiliki latar belakang keluarga yang kurang perhatian, sehingga membuat P ingin menunjukkan jati dirinya dengan tampil beda agar menjadi pusat perhatian. Nah, berikut adalah berita heboh 5 fakta murid SD di Surabaya menendang guru hingga patah tulang. Nah, setelah adanya permasalahan, tentu ada solusi yang akan ditawarkan. Nah, solusinya meliputi yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik, solusi yang ditawarkan dari permasalahan berikut yaitu pentingnya pengawasan dari guru sekitar, terutama oleh guru pembimbing khusus. Anak yang berkebutuhan khusus terbagi atas beberapa kriteria. Terlebih lagi, jika anak berkebutuhan khusus disekolahkan ada jenjang pendidikan sekolah inklusi, pasti dari segi layanan, perhatian, motivasi, dan lain-lain sangat berbeda dari sekolah luar biasa yang dikhususkan untuk anak tertentu. Sekolah inklusi didirikan dengan tujuan agar tidak adanya kesenjangan yang terlihat signifikan antara anak biasa dan anak inklusi. Pemerintah menyarankan minimal setiap sekolah memiliki 1 guru pembimbing khusus. Nah, saran dari perkembangan kognitif tadi apa ya? Nah, yang pertama, ajak anak membaca buku. Dengan membaca buku dapat mengasah kemampuan kognitif anak loh. Yang B, ajak anak bermain permainan bersama. Nah, seiring bertambahnya usia anak, ajaklah anak untuk beraktivitas dan bermain yang membantu kemampuan berpikir. Nah, coba ajak anak untuk bermain petak umpet, permainan papan, dan puzzle yang dapat melatih mereka memecahkan masalah, menjadi kreatif, dan mampu membuat keputusan. Nah, yang terakhir, pemenuhan gizi yang baik. Sebagai orang tua yang cerdas, harus bisa memberikan asupan yang baik untuk anaknya. Pemenuhan nutrisi anak yang mengikuti 4 sehat 5 sempurna sangat baik untuk perkembangan kognitif anak loh. Nah, solusi yang ditawarkan dari permasalahan perkembangan sosial selanjutnya yaitu ada 2. Yang pertama, hindari penggunaan gadget yang berlebihan. Pada zaman yang semakin canggih seperti sekarang, anak-anak tidak bisa terlepas dari gadget, apalagi banyak aplikasi-aplikasi media sosial serta permainan game online yang menambah minat anak dalam memainkan gadget. Sebaiknya orang tua memberikan batasan-batasan dalam bermain gadget. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk bersosialisasi, ada waktunya untuk bermain gadget. Yang B, lestarikan permainan tradisional. Permainan tradisional dapat menambah perkembangan sosial yang ada di dalam diri anak. Permainan tradisional membutuhkan kerjasama, memecahkan masalah bersama, berkompetisi dalam tim, dan sebagainya. Sehingga perkembangan sosial anak dapat berjalan dengan baik loh. Nah, solusi yang ditawarkan selanjutnya yang terakhir yaitu permasalahan perkembangan emosional anak. Yaitu ada 3 cara. Yang pertama, perhatian orang tua. Orang tua harus lebih perhatian kepada anak. Jika anak diberikan kasih sayang yang cukup di rumah, maka anak tidak akan membuat masalah di sekolah. Yang kedua, menjadi contoh yang baik. Baik guru di sekolah maupun orang tua harus menjadi contoh yang baik. Apapun yang guru dan orang tua lakukan, pasti anak akan melihat dan mencontohnya. Lalu, yang terakhir yaitu berikan pujian kepada anak. Memberikan pujian dapat mengajarkan anak dalam mengelola emosinya. Ketika anak kecewa, marah, dan sedih, baik guru maupun orang tua harus paham situasi dan berikan pujian. Tentunya disertai dengan saran dan masukan dengan penyampaian yang baik, sehingga hal tersebut akan membuat anak lebih tenang. Nah, sekian presentasi penyampaian materi dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next time. Bye-bye.